Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dia adalah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Abu Nawas hidup di zaman Raja Harun Al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Diceritakan bahwa suatu ketika Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tetapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Ia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali, namun Abu Nawas tidak mempermasalahkannya. Bahkan, jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanannya, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu, tapi keledaiku amat istimewa, dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol itu. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Bukan karena apa, itu dilakukan karena keledainya berjalan sangat lamban. Abu Nawas dan anak nakal. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak petitipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. "Abu Nawas, siapa itu Abu Nawas?" tanya sang raja negeri seberang. "Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad," jawab Baginda Raja. "Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari," balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut.
"Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. "Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin," pinta sahabat Baginda Raja. "Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati," balas Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu," ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilakan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja, kan? Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman," terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Raja dan menteri dibikin panik oleh Abu Nawas. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarkandi untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga paling kecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok
desa bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat, titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan. Nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging, imbuh Baginda Raja. Baik, Baginda Raja, jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantu mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Baginda Raja dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia. Bagaimana dengan garam, gandum, gula? Tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada Tuan Menteri, jawab Abu Nawas lagi. Daging? Tanya menteri makin penasaran. Daging banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan menteri. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran, kata menteri kembali bertanya. Nah, untuk kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Sesampainya di istana, si menteri segera melaporkan kepada raja. Baginda, ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu? Ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab sang menteri. Kabar buruknya? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasaran, entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun, kata menteri yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecelek dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kagetnya Baginda Raja karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran, jelasnya terbata-bata. Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya menteri dengan nada emosi. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang.
lalu menyerahkan kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. "Silahkan dipencet, tuan-tuan," kata Abu Nawas dengan suara merendah. "Apa maksudmu?" tanya Baginda Raja. "Apakah semua kulit ketupat itu kosong?" tanya balik Abu Nawas. "Ya, benar, semua kosong," jawab Baginda Raja dan Menteri berbarengan. "Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Menteri. Tadi saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana?" tegas Abu Nawas menjelaskan. "Abu Nawas!" teriak Menteri Ihsanuddin. Nah, begitulah cerita Abu Nawas tentang kulit ketupat yang kosong di pasaran, sehingga membuat Menteri dan Baginda Raja panik. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad, mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja," kata Abu Nawas.
Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1 karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Cerita Abu Nawas mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Baginda Raja, hiduplah seorang cerdik cendekia yang bernama Abu Nawas. Dia adalah orang yang sangat cerdik. Karena kecerdikannya itu, ia diangkat menjadi penasehat Baginda Raja. Suatu ketika, Baginda Raja dan penasehatnya ini sedang duduk-duduk di teras masjid sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian Baginda Raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. Bagaimana pendapatmu penasehat? Caranya memindahkan masjid ini, tapi jangan sampai masjid ini rusak, karena saya suka akan keindahan masjid ini, kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas berpikir sejenak. Begini Baginda, bagaimana kalau Raja membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, Raja akan memberikan hadiah yang besar, ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehat itu, Baginda Raja pun setuju. Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat, barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara Raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan kelompok yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka saya akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata Baginda Raja. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun, dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya, sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung. Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu melakukannya? Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkan hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup, ujar Abu Nawas. Sendiri? Tanya Baginda Raja penasaran. Iya Baginda, kata Abu Nawas meyakinkan. Apa kamu sanggup penasehat? Kata Baginda lagi.
Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apa syaratnya? Pasti kupenuhi, kata Baginda dengan penuh semangat. Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya? Kata Abu Nawas memastikan. Benar, coba katakan, kata Baginda lagi. Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkan di atas pundak saya Baginda, kata Abu Nawas. Raja pun berpikir, bagaimana cara meletakkan masjid ini di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian raja pun berkata kepada Abu Nawas, sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat Baginda, dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting. Maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, maka Baginda Raja pun mengerti maksudnya. Terima kasih penasehat, karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah raja, karena rakyat sudah pada berkumpul, maka diadakanlah pesta untuk rakyat semua. Dan semua itu ditanggung biayanya oleh Baginda Raja. Ketika Abu Nawas membagi 5 butir telur kepada 3 orang dengan adil, memang Abu Nawas menyelesaikan suatu masalah dengan begitu nyeleneh, namun dia selalu memberi suatu keputusan yang begitu adil. Kecerdasan serta kecerdikan Abu Nawas tersebut tersebar di seluruh penjuru negeri. Nama Abu Nawas sampai ke istana hingga telinga Baginda Raja. Suatu hari Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya di suatu acara, serta menanyakan mengenai Abu Nawas. Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Tanya Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri, sambil menundukkan kepala bertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal? Tanya Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia, kata menteri tersebut. Saat itu juga rasa penasaran Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tidak lama kemudian pengawal kerajaan beserta raja datang. Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat raja tidak bisa menahan tawa. Siapa kamu? Tanya raja kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh. Saya ini adalah Dewa Bumi, Paduka yang mulia. Mendapat jawaban itu raja tidak mau kalah cerdik. Kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini, pinta raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah. Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat raja kagum. Ampun Baginda Raja,
Untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan untuk pusar ke atas itu tugas Dewa Langit, ngeles Abu Nawas. Raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan raja yang di situ hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang. Kamu, saya, dan permaisuri saya secara adil, tapi tanpa dipecah, tantang raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas. 1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk hamba, karena hamba juga sudah punya 2 telur. Terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak mempunyai telur, kata Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam, ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Tidak lama kemudian raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. Kamu memang cerdas Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur, ujar raja. Sejak saat itu Abu Nawas selalu diundang raja untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga, perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar, tukas Abu Nawas. Ini titah paduka raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya, balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku, jawab Baginda Raja. Oh begitu, hamba siap menemani paduka, sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya? Bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Siap paduka yang mulia, balas Abu Nawas.
Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala, "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah," balas si anak. "Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah," jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali, "Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih?" balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kilogram per tahun," jawab si anak gembala. "Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama tuan," jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-domba itu menghasilkan susu?" Si anak gembala menjawab, "Domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih?" dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu," jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. "Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, "Maaf tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi." "Lalu, kalau yang putih punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya tuan," jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah sialan," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju, dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya.
Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk, kata teman-temannya. Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya, sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama, tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju. Dan di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Abu Nawas masuk lubang kubur. Jangan sebut Abu Nawas jika ia tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi, walau terlihat tidak mungkin. Pasti ada saja akal cerdik Abu Nawas yang tiba-tiba muncul dan ternyata mampu menjadi sebuah jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Seperti halnya dalam kisah berikut ini, di mana Abu Nawas berada dalam sebuah kondisi sedang akan dirampok oleh segerombolan orang yang mengincarnya. Ketika dalam kondisi yang segenting ini, ternyata sosok Abu Nawas masih saja punya akal cerdik untuk bisa keluar dari zona berbahaya tersebut.
Pada saat itu, Abu Nawas sedang bersiap-siap melakukan sholat di sebuah masjid, di mana saat itu kumandang azan Isya sudah terdengar nyaring dari masjid. Semua orang berkumpul mengisi saf-saf di ruangan masjid. Tidak terkecuali juga sosok yang bernama Abu Nawas. Dia bergegas mencari posisi tepat di belakang imam. Usai melaksanakan sholat Isya, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia menghabiskan waktu untuk berzikir. Setelah selesai melakukan zikir, ternyata hari sudah menunjukkan waktu malam. Abu Nawas pun segera pulang. Seperti biasa, dia harus melewati kuburan untuk mencapai rumahnya. Suasana di sekitar pemakaman begitu sepi dan cukup gelap. Saat dia sedang berjalan-jalan, sekelompok perampok lewat yang kebetulan berjalan ke arah yang sama dengan Abu Nawas. Para perampok tersebut bertubuh kekar dan besar, dan masing-masing membawa senjata pedang. Melihat hal tersebut, Abu Nawas merasa takut. Abu Nawas berpikir, jangan biarkan para perampok tersebut melihatku. Bisa jadi nanti mereka bisa membunuhku. Aku harus mencari cara agar bisa bersembunyi, pikir Abu Nawas. Namun, langkah Abu Nawas tiba-tiba melambat dan gemetar. Tentu saja rasa takut telah menguasai dirinya. Tiba-tiba mata Abu Nawas tertuju pada kuburan yang baru digali. Nah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi, kata Abu Nawas. Dia segera melompat ke kuburan dan menyembunyikan dirinya di sana. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Salah seorang perampok melihat apa yang dilakukan Abu Nawas. Hai teman-teman, sepertinya aku melihat seseorang melompat ke tanah, kata perampok itu memberitahu teman-temannya. Mereka penasaran dan ingin mendekati lubang di tanah. Saat mereka mendekat, mereka melihat ke dalam lubang tempat persembunyian Abu Nawas. Kepala Abu Nawas tampak mencuat dari kubur. Hal itu tentu saja membuat para perampok kaget dan terkejut melihat ada kepala seseorang yang muncul. "Halo, siapa kamu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tampak gelisah sambil menelan ludah. Perlahan dia mendongak untuk berbicara kepada para perampok. "Aku adalah mayat yang baru saja dikuburkan di sini," jawab Abu Nawas gemetar. "Apakah kalian para malaikat yang akan menanyai mayat di kuburan? Mengapa jumlah kalian begitu banyak?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka mengerutkan kening dan saling pandang. "Apakah mayat bangun di tengah malam seperti ini?" tanya perampok kepada Abu Nawas. "Tentu saja," jawab Abu Nawas. "Untuk apa mereka bangun?" tanya mereka kembali. "Untuk mencari udara segar," jawab Abu Nawas. "Mengapa orang mati membutuhkan udara segar?" mereka bertanya dengan heran. "Ah iya, kamu benar, aku salah," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian kembali menurunkan badannya seperti posisi mayat saat dikuburkan. Melihat yang dilakukan Abu Nawas, para perampok bengong keheranan. Kemudian mereka meninggalkan Abu Nawas dengan rasa takut serta gemetaran. Dengan ide inilah Abu Nawas akhirnya dapat menghindari ancaman para perampok tersebut. Abu Nawas berpura-pura gila. Siapa sih Abu Nawas? Tokoh lucu yang juga dianggap ulama besar ini berasal dari Persia. Lahir di Ahwas pada tahun 750 Masehi. Meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Ketika beranjak dewasa, dia mengembara ke Basra dan Kufa. Dia bergaul dengan orang Badui dan belajar bahasa Arab di sana. Ia sangat pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Setelah dia hafal berbahasa Arab, adat istiadat, dan kebiasaan orang Badui, dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun bersama ayahnya dia pergi ke Baghdad dan menghambakan diri kepada Baginda Raja Baghdad saat itu.
Ayahnya Abu Nawas bernama Maulana. Di Baghdad dia diangkat menjadi penghulu kerajaan. Suatu ketika ayah Abu Nawas sakit parah karena memang usianya sudah lanjut dan akhirnya meninggal. Mengetahui hal itu, raja memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas untuk mengubur jenazah ayahnya. Setelah acara pemakaman selesai, Baginda Raja berencana mengangkat Abu Nawas menjadi penghulu atau kadi kerajaan untuk menggantikan ayahnya. Mengetahui hal itu, Abu Nawas yang diketahui cerdas itu tiba-tiba berperilaku aneh. Orang-orang dibuat heran oleh Abu Nawas. Setelah upacara pemakaman ayahnya, dia mengambil sepotong batang kayu dan menungganginya seperti kuda. Dia berlari-lari dari kuburan ke rumahnya. Pada kesempatan lain, dia mengajak beberapa anak kecil untuk pergi ke kuburan ayahnya. Abu Nawas mengajak anak-anak bermain rebana membuat orang semakin heran dengan kelakuan Abu Nawas dan menganggapnya telah gila karena ditinggal mati ayahnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengutus beberapa orang untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu dipanggil raja untuk menghadap beliau," kata salah satu utusan raja. "Untuk apa raja memanggilku? Aku tidak ada urusan dengannya," jawab Abu Nawas seenaknya. "Kamu tidak boleh bersikap seperti itu kepada rajamu," lanjut sang utusan istana. "Hei utusan istana, kau tak perlu banyak bicara. Kau ambil kudaku ini dan bawalah ke sungai. Mandikanlah dia supaya bersih dan segar," ucap Abu Nawas sambil memberikan sebatang pisang yang dianggapnya kuda betulan. Para utusan raja hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah kau tidak mau menghadap raja?" tanya utusan istana. "Katakan saja kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tak mau menghadap," kata Abu Nawas. Para utusan kerajaan segera menyingkir dari rumah Abu Nawas setelah mereka dilempari dengan debu oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, para utusan melaporkan apa yang terjadi pada Abu Nawas yang dianggap sudah gila. Dengan geram raja berkata, "Dasar kalian, menghadirkan Abu Nawas saja kalian tidak becus. Segera bawa dia ke sini dengan sukarela ataupun dipaksa." Dengan paksa akhirnya Abu Nawas menghadap raja. Namun, lagi-lagi Abu Nawas bersikap seperti orang tidak waras di hadapan rajanya tersebut. "Bersikaplah sopan Abu Nawas," tegur raja. "Ya Baginda Raja, tahu kan Anda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar, kau menghinaku Abu Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Merasa dilecehkan, Baginda Raja segera memerintahkan prajuritnya untuk memukuli Abu Nawas sebanyak 25 kali. Usai dipukul, Abu Nawas keluar dari istana dan bertemu penjaga gerbang yang mencegatnya. "Hei Abu Nawas, dulu kamu pernah berjanji padaku, jika kau mendapat hadiah dari raja, kau akan membagikannya kepadaku. Nah, sekarang mana bagianku?" "Tentu saja aku tidak lupa. Aku bukan cuma akan memberimu setengahnya, tapi semuanya," jawab Abu Nawas. Tanpa banyak basa-basi, Abu Nawas mengambil kayu agak besar lalu memukuli penjaga gerbang itu sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu berteriak kesakitan dan tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Abu Nawas. Hal ini ia laporkan kepada sang raja. "Ya tuanku Baginda Raja, hamba mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba tanpa satu alasan. Hamba memohon keadilan dari Baginda Raja." Segera Baginda Raja memerintahkan pengawal membawa Abu Nawas ke istana lagi. Raja bertanya, "Hei Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu gerbang istana sebanyak 25 kali?" Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, hamba melakukannya karena memang sudah sepantasnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau terangkan secara jelas apa sebenarnya yang terjadi."
Hamba dan penunggu gerbang istana ini sudah mengadakan perjanjian bahwa jika saya mendapat hadiah dari Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Tadi hamba mendapat hadiah pukulan dari Baginda, sehingga saya juga memberikan pukulan itu kepadanya. Baginda bertanya kepada penjaga gerbang, "Hei, apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Kau telah mengadakan perjanjian seperti itu?" "Benar, tuanku, tapi hamba tidak mengira kalau hadiah dari Baginda berupa pukulan," jawab penjaga pintu gerbang. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya." Ternyata Abu Nawas tidak bersalah. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira karena membawa sekantong uang perak dari Baginda. Tetapi sesampainya di rumah dia tetap bersikap aneh dan terlihat memang seperti orang gila beneran. Kelakuan Abu Nawas ini bertahan sampai 1 bulan. Dan akhirnya Baginda Raja mengangkat orang lain sebagai kadi atau penghulu istana yang baru. Sebenarnya Baginda Raja ingin mengangkat Abu Nawas untuk menggantikan ayahnya. Setelah mendengar tentang pengangkatan kadi yang baru yang konon katanya bernama Polan, Abu Nawas mengucapkan syukur karena terhindar dari balak yang mengerikan. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini, pada saat ayahnya sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap. Bapaknya berkata, "Hei anakku, aku hampir mati. Coba kau cium telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas menuruti saja perintah ayahnya. Telinga kanan berbau harum, namun telinga kiri berbau busuk. Melihat anaknya kebingungan, akhirnya Syekh Maulana menceritakan apa yang terjadi. Pada suatu hari, datanglah 2 orang yang mengadu masalah padaku. Yang satu aku dengar keluhannya, tapi yang satu tidak aku dengar karena aku tidak suka padanya. Ini resiko menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kelak kau menjadi hakim, kamu akan mengalaminya karena sudah pasti Baginda Raja akan memilihmu menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kamu tidak suka menjadi kadi, buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak terpilih menjadi kadi atau hakim. Itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura gila, hanya agar tidak dipilih menjadi hakim kerajaan. Walaupun begitu, Abu Nawas tetap sering dipanggil ke istana guna diajak konsultasi oleh raja untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam dunia sufi dikenal tokoh Abu Nawas atau disebut juga Abu Nuwas. Tokoh yang satu ini dikenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya dalam memecahkan segala masalah. Tak jarang, sejumlah orang sering terpedaya dengan pola pikir Abu Nawas. Salah satunya adalah Baginda Raja. Salah satu cerita yang masyhur adalah Baginda Raja menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Tidak dijelaskan alasan Baginda Raja mengapa menantang Abu Nawas untuk lomba tersebut. Bisa jadi Baginda Raja sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan disetujui di tempat alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang mulai pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Bukan hal yang sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi warga. Bagaimana tidak, selain tendanya besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsi tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas.
Selain tendanya kecil, tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun, Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. "Tenang saja, waktu masih panjang," gumam Abu Nawas sembari melihat keramaian di tenda milik Baginda Raja. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan ini. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar jam 12 malam kurang 5 menit, Abu Nawas mulai beraksi. Tenda miliknya tiba-tiba terbakar. Api yang membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja warga yang hadir di tenda milik Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja berpindah ke lokasi kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Nah, saya yang menang kan yang mulia? Lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja juga terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengalahkan tantangan dari Baginda Raja. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng sembari mengakui kecerdikan Abu Nawas.